keroyok sama temannya sampai tewas, dan tentang pimpinan pondok pesantren yang seakan Ya, menutup itu kasus. sangat disayangkan sih sebenarnya, apalagi Umi itu punya anak yang mondok juga, jadi kekhawatiran itu pasti ada ya. Ini harusnya memang pasti kekhawatiran semua orang tua gitu, dan ini harus apa ya, pihak berwajib itu harus ini harus mendatangi pondok tersebut ya, menanyakan kenapa bisa seperti ini, dan harus dibuat ini kan. Kalau pondok itu lebih kepada agama ya, segala sesuatunya pasti diatur di agama, tapi kenapa sampai ada timbul seperti ini gitu, ada insiden seperti ini, berarti kurang adanya parenting antara guru pengajar sama muridnya. Nah, bukan hanya parenting orang tua saja, karena orang tua begitu menitipkan kan, namanya pondok kan berarti dia lama untuk tinggal di sana, seperti rumahnya dia sendiri gitu, dan ada orang tua yaitu guru-guru mereka gitu. Jadi berarti guru-guru mereka itu harus menjadi orang tua para santri gitu. Seharusnya pondok pesantren itu seperti apa, Mi? Karena dengan adanya kejadian ini kan membuat orang tua menjadi khawatir. Betul banget gitu, seharusnya yang dilakukan pondok itu dia bukan hanya apa ya, ini kan orang tua menitipkan anak, menyekolahkan anak, memondokkan anak, itu kan berarti orang tua itu percaya bahwa kan gini, orang tua guru itu ada 3 ya, orang tua buat murid itu ada 3. Satu, ketika di sekolah itu menjadi guru dan orang tua mereka, karena mereka jauh dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Dan guru di rumah itu adalah orang tua mereka ya kan? Dan guru di masyarakat itu ada orang-orang tua yang umurnya di atas mereka, yang harus menjadi panutan. Nah, semua harus menjadi panutan, baik orang tua, baik guru ya kan, juga baik lingkungan masyarakat. Maka kekhawatiran ini pasti akan dialami oleh semua orang tua. Takut kan pasti gitu kan, oh jangan-jangan nanti anak saya begini. Tapi kan tidak semua pondok akan seperti itu kan, kita tidak boleh loh menyamaratakan gitu. Mungkin ada sebagian, cuma memang pembulian ini kan sekarang sedang marak ya, bukan hanya terjadi di pondok saja, di sekolah-sekolah. Makanya penting banget orang tua dan guru itu setiap bulan mungkin mengadakan pertemuan, dan di pondok ataupun di sekolah itu membuat kegiatan yang guru dengan murid, bagaimana dihadirkan psikolog ya, dan yang mendengarkan murid semuanya gitu kan, atau panggil juga orang tuanya. Jadi kegiatan yang 1 bulan sekali ada psikolognya, jadi dijelaskan bagaimana sih pembulian, bullying itu seperti apa, efeknya seperti apa, akan kena mentalnya anak. Nah ini yang harus disosialisasikan para guru gitu kepada santri ataupun yang sekolah-sekolah umumnya. Kalau Umi sendiri memasukkan anak pesantren itu yang dilihat dari segi apanya? Kayak lokasi? Sudah pasti dari kurikulumnya ya, dari para pengajarnya, sanadnya, itu yang Umi lihat gitu, sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW, para guru-guru pengajarnya kan, itu yang dilihat. Nggak melihat ya fasilitas pasti ya, tetapi jangan juga kita hanya melihat fasilitasnya saja, tapi kita tidak melihat kurikulum di dalamnya, para pengajarnya seperti apa, akhlaknya mereka seperti apa. Kalau Umi sendiri menjadi single parent itu suatu masalah yang cukup sulit nggak? Sulit atau enggaknya sih tergantung. Kalau ada ya rasa sulitnya sih pasti ada. Sulitnya itu di mana ketika kita mendidik. Ya, kita mempunyai anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki, perempuan, laki kan gitu. Misalkan kita punya anak, saya punya anak 4 anak yang karakternya beda-beda. Ya, 2 laki-laki 2 perempuan. Sudah pasti mendidik anak itu nggak cukup dengan ibunya saja, tetapi butuh peran ayahnya gitu kan. Karena misalkan contoh, banyak anak-anak atau orang tua yang kecolongan ketika anak laki-lakinya misalkan akhil balik, mimpi basah, yang harusnya anak laki-laki ini ngomongnya sama ayahnya ya kan, nggak mungkin ngomong sama ibunya kan gitu, pasti malu. Tapi ketika seorang single parent, dia akan menjadi ibu dan ayah, maka anak laki-laki tersebut akan ngomong sama ibunya bahwa aku sudah mimpi basah nih gitu. Berarti kan itu sesuatu yang memang
tanggung jawab, tugas dari Allah, bahwa seorang ibu ini sudah mempunyai tugas menjadi peran ganda ayah dan ibu. Itu yang harus diterima, itu yang harus disyukuri. Jadi jangan sampai walaupun sudah tidak punya ayah atau kita sendiri single parent, jangan sampai kehilangan momen ini gitu, kecolongan momen yang anak nggak mampu curhat sama orang tuanya gitu. Jadi dia akhirnya beraninya curhat sama temen, aku sudah mimpi basah nih, atau ke gurunya. Kenapa tidak berani mengungkapkan itu kepada orang tuanya? Mungkin atau orang tuanya sibuk, atau orang tuanya membatasi, mempunyai benteng. Jadi akhirnya anak udah deh, mendingan ceritanya ke orang lain. Dan saya bersyukur ketika itu anak laki-laki saya berani untuk cerita itu ke saya. Harusnya kan ke ayahnya, tapi kan ayahnya sudah meninggal, jadi dia ceritanya ke saya. Kan Bila lagi sekolah di luar negeri ya Umi. Ya, Seperti apa kangennya Umi ke Bila? Aduh, kangen banget pasti ya. Dan ya itu tadi, dengan adanya banyak pemberitaan yang bullying di sekolah, terus perilaku seperti itu antara senior terhadap juniornya, itu yang membuat khawatir orang tua pasti. Cuma ya ini tetap keep kontak sama Bilalnya, nanya bagaimana keadaan di sana. Ya alhamdulillah baik. Kenapa menyekolahkan di sana? Karena melihat sanatnya yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Dan rindu pasti gitu ya, apalagi anak sekarang sudah yang satu sudah berkeluarga, udah nggak di rumah. Abizar sudah sibuk dengan syutingnya. Sekarang aja 1 bulan Ramadan dia syuting di Semarang. Otomatis saya sama yang nomor 3 saja yang perempuan. Bilal udah di sana. Jadi Lebaran ini benar-benar, Ramadan ini benar-benar beda banget lah gitu. Gak kumpul semua. Kalau dulu itu kebiasaan hari pertama puasa saat anak-anak masih kecil itu ngapain? Biasa ya, namanya orang tua kumpul bareng, bangunin sahur. Walaupun udah pada besar nih, anak-anak Umi itu tetap harus dibangunin sahur sama uminya langsung, harus masakin, nyiapin. Kalau enggak ya gitu, pada manja, pada males. Walaupun sekarang udah besar ya, tetap gak ada perubahan, tetap harus Umi yang bangunin. Makanya kenapa kalau Ramadan itu Umi jarang ngambil pekerjaan yang di luar kota, karena memang harus nyiapin sahur anak-anak, bukanya. Oke. Terima kasih ya Umi.